Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa juga, tolong bantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini ada yang ngasih. Ini hamba Allah nih belum gua baca ini kemarin kayaknya nih. Yuran hamba Allah, makasih hamba Allah. Next dari Willy, lanjut Min dan sedikit rezeki buat ngopi. Makasih Willy, makasih hamba Allah. Dan semoga saja rezekinya bisa nambah lagi, bisa ngasih lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan gue juga mau ngasih tahu kalau misalnya ini agak noise dan tiba-tiba aja ada suara dak gitu. Tolong dimaklumi aja ya coy ya. Mungkin tetangga gue lagi ngejatuhin seng ataupun bajaringan, gue tahu. Soalnya lagi bangun kanopi. Jadi misalnya ada noise, tolong dimaklumi aja. Oke, yuk langsung aja kita gaskan dulu dah jawabannya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini perselisihan Zauwan dan juga Wento pada akhirnya sempat membuat Wento sempat terdorong beberapa langkah ketika dia merasakan kekuatan gila yang dimiliki oleh Zauwan dan merasa kalau dirinya sendiri tidak mungkin dapat menghadapi Zauwan. Membuat Wento diam, memutuskan untuk bersatu dengan 9 murid dari sekte Dewa Pedang lainnya lagi, di mana mereka melakukan sebuah gabungan teknik menggabungkan kekuatan jiwa yang disebut sebagai Harmony of Soul. Dan ketika mereka mulai melakukannya, tentunya hal ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Karena hal ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang-orang biasa. Namun ketika murid-murid dari sekte Dewa Pedang telah menyatukan kekuatan mereka, membuat Yelin yang melihatnya dia pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang sungguh sangat merepotkan. Dan mereka melakukan ini semua hanya untuk dapat melawan Zauwan. Dan itu adalah hal yang cukup wajar, ucap dari Yelin. Tapi untuk Wu Qianqiu yang melihatnya, dia berujar. Sepertinya mereka juga tahu kalau lawan yang mereka hadapi sungguh sangat mustahil untuk dapat mereka kalahkan. Tapi mereka tetap memutuskan untuk maju demi mengalahkan musuh yang kuat. Mereka tidak ragu untuk dapat mengorbankan segalanya. Dan ini adalah sesuatu yang disebut sebagai kehormatan seorang pejuang, ucap dari Wu Qianqiu. Dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh Yanmo dan juga Yelin. Sedangkan untuk murid-murid dari sekte Dewa Pedang yang lainnya, kini mereka pun menyatukan kekuatan mereka. Dan itu memang terlihat sungguh luar biasa. Dan untuk Shi Tianxiang sebelum dia melepaskan sebuah serangan, dia sempat memberikan Zauwan sebuah peringatan kalau ini adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya, hingga membuat Shi Tianxiang dia berujar, Zauwan, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kau menghindarlah atau kau menyerah saja, karena kekuatan ini pasti dapat menghancurkan dirimu. Dan jangan keras kepala dan jangan mengorbankan yang tidak perlu, ucap dari Shi Tianxiang, memberikan sebuah peringatan kepada Zauwan untuk berhati-hati. Karena teknik yang akan dia lepaskan bukanlah teknik main-main. Tapi mendengar peringatan yang diberikan oleh Shi Tianxiang membuat Zauwan dia merasa kalau bocah itu terlalu percaya diri. Dasar terlalu percaya diri sekali kalian, ucap dari Zauwan di dalam hati. Tapi apa yang diucapkan oleh Shi Tianxiang juga dibenarkan oleh Wento kalau ini adalah teknik yang sangat berbahaya, hingga membuat Wento dia berujar, Zauwan, Shi Tianxiang dia tidak sedang bercanda. Tolong berhati-hatilah. Serangan kami kali ini bukanlah serangan biasa, dan ini adalah sebuah serangan yang akan mengincar titik lemahmu, ucap dari Wento. Tapi karena memang Zauwan tidak peduli dengan peringatan itu, membuat Wento dia pun mengangkat pedangnya ke udara dan dia juga berujar Harmony of Soul Sword, ucap dari Wento yang kini dia melepaskan kekuatan jiwa miliknya untuk dapat bersatu dengan 9 jiwa yang dimiliki oleh murid dari sekte Dewa Pedang lainnya pula. Dan ketika 9 jiwa bersatu dengan jiwa yang dimiliki oleh Wento, membuat kini letupan energi yang sangat kuat pun terjadi. Kilauan cahaya yang sangat kuat hingga membuat mereka yang ada di luar sana sempat juga menutup mata mereka karena ini memang terlalu menyilaukan. Dan untuk Yanmo, dia pun sama, dia tidak menyangka kalau ternyata murid-murid dari sekte Dewa Pedang sampai menggunakan teknik seperti ini. Dan dia juga cukup kagum dengan apa yang dia lihat, karena saat ini dia dapat melihat kalau 10 jiwa bersatu jadi satu. Dan ini adalah sesuatu yang sungguh sangat gila, menyatukan jiwa yang dimiliki oleh para murid-murid itu. Dan itu membuat Yanmo yang melihatnya, dia pun tahu kalau ini sungguh sangat gila. Ini adalah Harmony of Soul Sword, ucap dari Red Supreme menyambut kata-kata dari Yanmo. Di sini Red Supreme dia nggak menyangka kalau ternyata hal ini dapat terjadi, karena menyatukan jiwa-jiwa dari berbagai macam orang adalah sesuatu yang sungguh sangat sulit dan harusnya mereka saling bertentangan satu sama lain. Tapi di dunia ini ada sebuah teknik yang disebut sebagai teknik penggabungan. Teknik yang dapat menyatukan jiwa dari berbagai macam bentuk ke dalam satu bentuk yang sama. Tapi tentunya itu hanya dapat dilakukan dengan
jiwa yang serupa, tapi tentunya itu tidak akan mudah. Dan ini juga menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa gila. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Black Supreme, di mana Black Supreme dia juga mengatakan kalau seluruh murid-murid yang berasal dari sekte Dewa Pedang mereka telah membangkitkan jiwa pedang mereka. Tapi tentunya menyatukan 10 jiwa menjadi satu bukanlah hal yang mudah, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Di mana Black Supreme dia juga mengapresiasi itu semua, dan dia juga tahu kalau kunci dari pergabungan ini adalah Wen Tao, ucap dari Black Supreme. Di mana Black Supreme dia juga berujar yang keras bisa menembus langit, tapi yang lembut bisa menampung segalanya karena dia menjadi sebuah penghubung. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Wen Supreme, di mana Wen Supreme dia berujar, ya, penggabungan jiwa ini bisa dikatakan mustahil, tapi dia dapat melakukannya. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, ujar dari Wen Supreme. Dan untuk mereka para penonton yang lainnya di sini, mereka juga kagum dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid dari sekte Dewa Pedang, di mana di sini Shibiro Hua dia berujar, Kinceng, lihat teknik sekuat ini, apakah Zaufan dia dapat menahannya sendirian? Ujar dari Shibiro Hua bertanya kepada Kinceng apakah Zaufan dapat melakukannya, dan untuk jujur dia yakin kalau Zaufan pasti dapat melakukannya. Sedangkan untuk Zaufan sendiri ketika dia melihat penggabungan jiwa yang dilakukan oleh murid-murid dari sekte Dewa Pedang, dia juga cukup kagum, dan itu membuat Zaufan yang melihatnya dia hanya dapat tersenyum saja. Tapi melihat Zaufan yang masih tenang tentunya membuat Kinceng dia pun yakin kalau Zaufan pasti dapat melakukannya, mengalahkan murid-murid dari sekte Dewa Pedang walaupun 10 lawan 1. Sedangkan di arena sendiri saat ini untuk Wen Tao lagi-lagi dia pun memberikan sebuah peringatan kepada Zaufan kalau ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, dan itu membuat Wen Tao dia berujar, Zaufan, kau benar-benar tidak ingin menghindar dengan serangan ini berbahaya, ucap dari Wen Tao. Tapi untuk Zaufan alih-alih dia takut ataupun mundur, di mana Zaufan justru malah dia berujar, kalau aku bergerak bukan berarti aku kalah, ya kan? Saudara Wen berani menghadapi sesuatu yang mustahil, dan kenapa aku harus mundur? Kau saja berani loh, ucap dari Zaufan. Mendengar apa yang diucapkan oleh Zaufan membuat Wen Tao dia berujar, laki-laki sejati. Pertandingan kali ini menang ataupun kalah, hidup atau berakhir, aku Wen Tao tidak pernah melupakan dirimu, ucap dari Wen Tao yang sungguh yakin kalau dia dapat mengalahkan Zaufan. Dan ketika Wen Tao ya telah mengangkat 2 jarinya dan langsung menurunkan dan juga mengarahkan kepada Zaufan, di sini Wen Tao pun yakin kalau serangannya dapat mengalahkan Zaufan, karena kali ini tiba-tiba aja jiwa itu pun langsung datang saat menerjang ke arah Zaufan dari depan. Dan untuk Zaufan melihat serangan jiwa itu datang, di sini dia tidak menghindar, justru dia mengangkat 2 lengannya, dan dia juga merasakan kalau ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya, energi keluar dari dalam tubuhnya. Dan di sini Zaufan dia tidak menghindar, justru malah menyambutnya. Tapi uniknya ketika serangan jiwa itu datang ke arah Zaufan, tiba-tiba saja serangan jiwa itu pun berhenti tepat di hadapan Zaufan, dan itu tentunya membuat mereka semua yang melihatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa? Kenapa tiba-tiba berhenti? Ucap dari mereka semua ketika mereka melihat kalau serangan jiwa mereka pun tidak dapat menembus Zaufan. Dan untuk Zaufan, dia pun tersenyum dengan ini semua, karena saat ini serangan jiwa yang dilepaskan oleh mereka semua pun berhenti tepat di hadapan Zaufan ketika Zaufan dia melepaskan kekuatan jiwanya juga. Dan ketika Zaufan melepaskan kekuatan jiwa tentunya mengejutkan bagi mereka semua, karena mereka dapat melihat kalau ternyata jiwa yang dimiliki oleh Zaufan adalah jiwa naga surgawi yang saat ini dapat menahan serangan yang dilepaskan oleh mereka semua. Dan melihat Zaufan yang ternyata memiliki kekuatan jiwa naga surgawi membuat Wu Qingqiu yang melihatnya dia berujar, gila, bukankah di wilayah barat cuman kedua Supreme yang memiliki jiwa seperti ini, ujar dari Wu Qingqiu. Dan untuk Yanmu dia pun menyadari kekuatan jiwa yang dimiliki oleh Zaufan sungguh luar biasa, dan pantas saja waktu itu Zaufan dia hanya mengeluarkan sedikit kekuatan jiwanya saja, dan ternyata terlalu mengerikan, ujar dari Yanmo. Tapi untuk Yelin yang melihatnya, dia pun tahu kalau ternyata seperti ini. Pantas saja dia dapat melawan gabungan dari 10 jiwa pedang sekaligus. Ternyata kau juga berhasil membentuk jiwa naga surgawi. Tapi ya justru bagus, sainganku kau memang harus sekuat itu, ujar dari Yelin. Tapi tunggu dulu, ini ada yang janggal nih. Jangan-jangan waktu master katakan kalau ada orang yang mengambil energi naga dari makam naga. Jangan-jangan dia, ucap dari Yelin yang membuat Wu Qingqiu dia pun bertanya,
Junior, maksudmu makam naga? Apa itu? Ujar dari seniornya. Tapi untuk si Tengil Yelin dapat mengatakan, enggak ada apa-apa. Aku cuma katakan kalau bocah itu dia memang layak untuk menjadi lawanku. Ujar dari Yelin. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Yelin membuat Hu Genkyu dia juga nggak tahu sebenarnya sekuat apa adik juniornya hingga membuatnya berujar, Junior, aku tahu kalau kau sungguh sangat kuat, tapi aku belum pernah melihat kau mengeluarkan semua kekuatan yang kau miliki, dan aku juga tidak tahu sebenarnya kau sekuat apa. Dan sekarang dia telah memiliki jiwa naga surgawi yang sungguh sangat kuat, dan kau menganggap kalau dia adalah sainganmu. Apakah mungkin kau juga memiliki jiwa yang sebanding dengan jiwa naga surgawi? Ujar dari Hu Genkyu. Tapi untuk Yelin, dia pun mengatakan kalau jiwa yang dia miliki adalah sebuah rahasia, belum layak untuk dapat diungkapkan. Ujar dari Yelin yang sungguh sangat tengil banget nih bocah. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Zovan akan menghancurkan jiwa milik 10 orang itu? Dan tentunya jika jiwa itu rusak, maka tubuh fisik juga akan rusak. Dan kayak mana Zovan mengalahkan mereka akan kita bahas di part lanjutannya. Dan untuk Yelin, jiwa apa yang dimiliki oleh Yelin? Ya, jiwa naga juga. Mengingat Yelin adalah penerus dari binatang suci, dari tipe naga. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan yang puncak dari turnamen naga ganda adalah pertarungan Zovan dan juga Yelin. Nanti di beberapa part selanjutnya sih. Udah itu aja di akhir dari turnamen naga ganda. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zovan. Bye, thank you.